Pada hari Kamis Pon, ada seorang ninja bernama Paijo berlari dengan sekuat tenaga meski nampak seperti sedang terluka. Dia pun kemudian sampai di sebuah tempat yang berada di sebuah desa terpencil yang merupakan markas kelompok ninja. Di sana sedang menunggu seorang wanita yang aduhai, yang merupakan pemimpin kelompok ninja api yang dikenal dengan nama Gensai. Ternyata, ninja yang baru datang itu baru datang dari sebuah misi mengambil gulungan yang berisi peta harta karun. Namun, sial baginya. Tugasnya yaitu mengambil 2 buah gulungan, yaitu emas dan perak. Namun, dia hanya membawa gulungan perak. Dan tanpa belas kasih, Pak Ijo lalu diberi hukuman atas kegagalannya tersebut. Nah, kelompok ninja ini semuanya tidak memiliki nama asli, melainkan sebuah julukan yang disesuaikan dengan karakter dan kemampuannya. Dan untuk mendapatkan gulungan emas, Gensai menyuruh Hyoma untuk menemui seorang ninja berbakat yang dulu pernah menjadi bagian dari kelompok ninja api. Orang itu tak lain adalah Tora Kage, atau bahasa Indonesianya bayangan macan. Sementara itu, Tora tetap hidup damai meskipun penghasilannya pas-pasan. Ia tetap merasa bahagia bersama istri cantiknya dan anaknya yang lucu. Setelah lelah cangkul, Tora akhirnya makan siang bersama istrinya Nur dan anaknya Kogetsu. Saat itulah Tora merasakan kehadiran seseorang yang tak lain adalah Yoma. Dengan segenggam celurit, Tora pergi menghampiri Yoma. Dari obrolan mereka bisa dilihat bahwa Tora ini nggak mau lagi kembali ke ninja api setelah beberapa tahun pensiun. Karena dia nggak ingin meninggalkan keluarganya. Malamnya setelah salat Isya, Yama pun kembali lagi bersama orang aneh yang pura-pura waras dan berhasil menangkap Kogetsu anak Tora. Hingga dengan terpaksa, Tora dan istrinya harus ikut ke markas ninja api. Disinilah terungkap bahwa Nur ini dulu juga adalah anggota kelompok ninja api. Namun karena saling mencintai, mereka pun memutuskan untuk menikah dan keluar dari jalan ninja setelah mendapat hukuman karena hubungan gelap mereka diketahui oleh Gensai. Dalam aturan ninja api, setiap ninja yang meninggalkan kelompok harus dibinasakan. Namun hal itu tidak terjadi pada Tora. Selama beberapa tahun, ia menikmati hidup damai. Rupanya, Gensai memang membiarkan mereka pergi. Akan tetapi, saat dibutuhkan, Gensai akan memanggil mereka kembali dengan cara apapun. Kemudian yang harus Tora dan Nur lakukan untuk menyelamatkan anak mereka dari Gensai, mereka harus mencari gulungan emas dengan cara apapun. Jika gagal, Kogetsu akan mengalami hal buruk. Ambisi Gensai untuk memperbesar kekuasaannya memaksa Tora dan istrinya mengikuti perintahnya. Setelah perlengkapan ninja mereka disiapkan, keduanya pun memulai perjalanan untuk mencari gulungan emas. Tujuan mereka adalah sebuah kota bernama Yan. Dalam perjalanan, Tora dan Nur mengambil pakaian dari sebuah tempat angker untuk dijadikan penyamaran saat mereka tiba di kota tujuan. Kota tersebut dikelilingi oleh kolam besar seperti bendungan, sehingga desa-desa di bawahnya mengalami kekurangan air. Kondisi itu memicu kelaparan, gizi buruk, hingga dampak terburuk, kanibalisme. Setelah perjalanan yang cukup panjang, mereka akhirnya tiba di kota tujuan. Kota itu dipenuhi oleh orang-orang aneh. Kebetulan saat itu sedang berlangsung sebuah ritual sesat yang menjadikan manusia sebagai tumbal demi menghindari bencana banjir. Momen tersebut menjadi kesempatan emas untuk mencuri gulungan emas yang tersimpan di sebuah kastil. Dengan umpan eksotis dari Nur, para penjaga berhasil dilumpuhkan. Setelah berhasil mendapatkan gulungan emas, mereka berdua segera bergegas meninggalkan tempat itu. Namun, sesosok makhluk aneh di kastil menyadari bahwa gulungan tersebut telah dicuri. Tanpa membuang waktu, makhluk itu memberitahu majikannya yang ternyata adalah seorang ninja bayaran yang bertugas menjaga kastil tersebut. Keesokan harinya,
Ritual penumbalan masih berlanjut. 3 orang yang akan dijadikan tumbal diliputi ketakutan yang amat sangat. Di sisi mereka berdiri pemimpin sekte sesat itu, Rikuri, bersama seorang wanita aneh yang semalam bernyanyi bernama Mizuki. Nur yang melihat seorang anak akan dijadikan tumbal merasakan jiwa keibuannya berontak. Pemandangan itu mengingatkannya pada anaknya sendiri. Di saat yang sama, Tora yang ingin segera meninggalkan kota tersebut justru dihadang oleh seseorang yang sangat mengenalnya. Ia adalah Onimanji, serta makhluk aneh yang semalam melaporkan hilangnya gulungan emas. Ternyata ini adalah kali kedua Tora memasuki kota ini. Pada pertemuan sebelumnya, Onimanji menjadikan Tora Kage sebagai rivalnya. Karena itu, bentrokan pun tak terelakkan, dan mereka akhirnya terlibat dalam sebuah pertarungan. Dalam kerusuhan itu, Tora dan sang istri berhasil membebaskan satu keluarga yang akan menjadi tumbal itu untuk kabur dari sana. Namun sayangnya, Tora dan istri ternyata kalah dan mereka pun dibawa ke sebuah tempat aneh. Di sana, gulungan emas berhasil direbut kembali. Namun, gulungan itu ternyata palsu. Nasib Tora dan istrinya pun berada di ujung tanduk. Saat mereka hendak dieksekusi, Tora justru mengajukan sebuah penawaran kepada Rikuri. Ia akan membawa gulungan perak ke hadapannya agar mereka dapat mengetahui lokasi harta karun. Sebagai jaminan, Nur, istri Tora, akan dieksekusi jika Tora tidak kembali dalam waktu 2 hari. Di tengah perjalanan, Tora bertemu dengan seorang pria yang pernah ia selamatkan saat hampir dijadikan tumbal bersama keluarganya. Ternyata, pria tersebut adalah seorang ahli mekanik. Tora pun tertarik pada baju zirah buatan sang ahli. Tak lama kemudian, Tora akhirnya tiba di markas ninja api dengan mengenakan kulit celeng yang sebelumnya mati terperangkap dalam sebuah jebakan. Secara diam-diam, Tora akhirnya berhasil mencapai tempat Kogetsu dikurung. Namun, Gensai telah mengetahui hal tersebut dan langsung menuntut gulungan emas asli dari Tora. Dengan menyatukan gulungan emas dan perak, lokasi harta karun pun akhirnya terungkap. Akan tetapi, Tora mengacaukan suasana kegembiraan Gensai. Ia berhasil meloloskan diri dari tempat itu bersama anaknya, sekaligus membawa gulungan emas yang asli. Sementara itu, Gensai dan anak buahnya terus mengejar Tora hingga keesokan harinya, saat pergelutan sengit pun tak dapat dihindarkan.
邪魔女。 Di sisi lain, tewasnya dua anak buah Gensai serta kekalahan Yoma memberi Tora waktu untuk segera menyusul Nur. Sementara itu, kedatangan Mizuki menghentikan niat busuk Rikuri yang hendak menikmati kecantikan Nur. Di saat itulah terungkap sebuah fakta. Mizuki mengungkapkan bahwa dirinya merupakan keturunan asli pemimpin ajaran di kota tersebut. Namun, sejak kedatangan Rikuri, ajaran yang awalnya baik berubah menjadi sesat. Mizuki pun dijadikan alat untuk menarik umat agar tetap mengikuti ajaran tersebut. Di sisi lain, Gensai yang telah mengetahui lokasi harta karun segera bergegas menuju kota. Sementara itu, eksekusi Nur hampir dilaksanakan karena Tora belum juga kembali sesuai batas waktu yang ditentukan. Tiba-tiba, sebuah penyerangan mendadak pun terjadi. Bersamaan dengan itu, Tora datang bersama anaknya untuk menyelamatkan sang ibu. Tora kemudian menawarkan dua gulungan asli kepada Rikuri, yang akhirnya tersadar bahwa gulungan yang selama ini ia pegang hanyalah gulungan palsu. Rikuri pun terkejut saat Mizuki berkhianat dan memprovokasi masyarakat dengan menyatakan bahwa ajaran Rikuri adalah ajaran sesat. Kekacauan besar pun terjadi dan situasi semakin memburuk ketika pasukan ninja api Gensai mulai melancarkan penyerangan ke area kota. Dalam pertempuran itu, banyak anggota ninja api yang tewas, termasuk Yoma. Pada akhirnya, Tora dan Kogetsu berhasil meloloskan diri bersama Nur, sang istri yang berhasil diselamatkan dari Rikuri. Saat Rikuri hendak menebas Tora, tiba-tiba saja tanpa diduga, Oni, ninja yang selama ini melayani Rikuri, justru menghabisi tuannya sendiri. Tujuannya hanya satu, bertarung dengan Tora. Namun, dalam pertarungan itu, Oni menganggap Tora tidak bertarung dengan sungguh-sungguh karena pikirannya masih tertuju pada upayanya menyelamatkan sang istri yang kini disandera oleh Gensai. Terpaksa, Tora menyerahkan dua gulungan peta kepada Gensai. Setelah lokasi harta karun ditemukan, tiba-tiba sebuah shuriken diletakkan tempat tersebut, membuat emas-emas berhamburan ke segala arah. Di tengah hamburan emas-emas itu, Tora dan Onimanji muncul dengan tujuan yang sama, yakni melawan pasukan ninja api. Di sela-sela pertempuran untuk mengulur waktu, Nur menceritakan kepada Gensai tentang indahnya kehidupan pernikahan. Sementara itu, tanpa disadari siapapun, Tora dan anaknya diam-diam menyiapkan serangan. Topeng keramat yang ternyata merupakan harta karun sesungguhnya sekaligus senjata mematikan terlempar ke arah Gensai. Sesaat kemudian, terjadilah sesuatu yang mengerikan. Rupanya, hanya orang berhati baik yang mampu mengendalikan topeng keramat tersebut. Di akhir cerita, Mizuki justru menyerahkan topeng itu kepada Tora.
Keluarga Tora pun pergi meninggalkan tempat itu diiringi teriakan bahagia para penduduk kota. Namun, di bagian paling akhir, terungkap bahwa dua sosok misterius diam-diam memantau setiap pergerakan Tora Kage. Tamat.